Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah siapa sih sosok seseorang, udah sosok seseorang lagi ya. Siapa sih seseorang yang sangat ingin bersatu sama kamu? Cie, pengen adanya reconciliation atau union gitu ya sama kamu ya. Oke, kita cek aja nanti di sini siapa kira-kira orangnya. Nanti kamu description sendiri ya. Nah, itu nanti kita cek energinya, personalitinya, karakter, sifat. Sama aja sih ya, personality, karakter, sifat. Pokoknya apapun ya. Nanti kita lihat yang terbaca seperti apa. Karena ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Buat yang serius aja ya, kalau yang ke kontak kita tuh ya, jangan yang kayak iya udah serius nggak taunya ghosting gitu ya. Aku nggak marah sih kalau misalnya memang belum yakin, cuma jangan yang pas udah dikasih nomor rekening terus get out gitu ya, nggak tahu kemana ya. Pokoknya jangan ini ya, pokoknya yang mau booking reading itu yang buat yang serius aja. Oke, itu aja, kita langsung mulai. Sebelum masuk ke temanya, kita cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Kamu tuh ternyata galauin dia terus loh. Iya, kayak kamu galaunya ke dia aja, ke situ-situ aja. Padahal ada beberapa mungkin hal lain yang bisa kamu galauin, atau ada orang-orang lain yang mendekat ke kamu, tapi kamu fokusnya ke dia aja galaunya. Tapi karena sebuah emosi, konflik, disagreement, atau ada pertikaian ya, ada konflik di antara kalian, ada sesuatu yang bikin kamu emosi, terus kamu memilih buat menjauh dari dia. Kamu pelan-pelan kayak menjauh, menghindar, pergi dari dia. Di sini malah kamu tuh sering banget memanipulasi, kayak pura-pura udah nggak cinta, pura-pura nggak kangen, pura-pura nggak peduli. Padahal ya kebalikannya dari itu. Mungkin kamu kangen, cinta, memendam perasaan. Jadi kamu tuh menjadi seseorang yang bukan kamu gitu di depan dia. Kamu kayak punya dua kepribadian ya. Kayak ini double personality gitu. Pokoknya kamu nggak jadi diri kamu sendiri deh. Dan kamu pun ngerasa hubungan kamu sama dia tuh siklusnya begitu-begitu aja ya. Tapi kamu ini kadang pura-pura kuat kalau di depan dia, pura-pura strong, pura-pura tegar gitu ya. Padahal kamu tuh dilanda kebingungan. Hubungan ini tuh bikin kamu bertanya-tanya banget. Dan kamu suka ngerasa kayak kesepian, walaupun kamu punya hubungan sama dia atau deket sama dia. Dan kamu ngerasa kayak sendirian, kayak gak punya pacar atau kayak gak punya pasangan gitu rasanya. Padahal punya pacar gitu kan. Di sini apa ya? Entah kamu yang pengen deket sama dia terus, atau dia yang suka kayak ngikutin kamu terus ya, following you, kayak stalking atau apa. Pokoknya di sini ada energi seseorang yang kayaknya tuh nggak pengen jauh gitu, nggak pengen jauh-jauh, pengennya deketan terus, agak-agak clingy gitu ya. Kamu berharap ada keajaiban di hubungan kalian. Terus tapi ada juga dari kalian tuh yang kayak membatasi diri dari mereka. Tuh, kamu kayak memberikan batasan. Kamu kayak udah gak mau, atau kayak udah gak peduli sama dia. Hati kamu tuh kayak gak tenang. Ada sesuatu yang kamu rasain, terus kamu kayak gak tenang, kayak mengganjal gitu ya, sesuatu di hubungan kalian. Tuh, kamu sering banget bertanya-tanya, merenung. Kayak tadi aku bilang tuh, kayak sering bertanya-tanya di saat hati kamu lagi kayak gak tenang, feeling anxiety, overthinking. Kamu sering overthinkingin dia sih. Karena ada beberapa yang kamu tuh belum yakin sama dia. Nah, energinya di sini ada yang kayak LDR atau udah berjauhan. Kamu ngerasa beban. Ya, ngerasa beban. Beban itu yang bikin kamu galau soal hubungan ini. Kayak kamu maju atau enggak, apa mundur aja gitu. Maju mundur, cantik gitu ya. Di sini yaitu energi kamu juga naik turun. Kadang kamu ngerasa happy banget, kadang kamu ngerasa udahlah, let go aja lah, males jauhan aja. Kadang kamu ngerasa kayak ketarik lagi energinya. Pokoknya naik turun lah. Nah, di sini ada yang kayak kamu udah pasrah sama hubungan ini. Ada yang udah pasrah, give up. Terus ada yang ya udahlah, dahlah pokoknya ya. Tapi kamu tuh masih baper
Malah ada yang kayak bener-bener tuh deep inside-nya tuh baper banget. Bapernya tuh bener-bener dalam banget. Ya, ngerasa bener-bener udah tenggelam gitu loh dalam hubungan ini. Ya, tenggelam dalam, ya inilah dunia perhubungan ini ya. Kamu kayak udah angkat tangan sama hubungan ini juga. Lelah kali ya, lelah atau capek. Padahal kamu tuh kayak mendambakan dia, tapi kamu pura-pura enggak. Malah kayak padahal pengen tapi udah capek, udahan aja lah gitu ya. Dahlah pokoknya. Ada juga yang kayak masih pengen tapi udahlah nggak usah dipaksain gitu. Nah, kamu tuh sering banget stres mikirin ini. Menurut kamu tuh hubungan ini tuh rumit banget, ruwet banget gitu, kayak nggak ada jalan keluarnya gitu ya. Tapi ada juga yang ngerasa ya hubungan ini cukup mendewasakan kamu sih. Dan sikap kamu tuh ada yang dingin juga sih ke dia, kayak udah dingin. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Ternyata dia memendam itu loh, memendam rindu sama kamu tuh, kayak kangen. Tapi sebenarnya dia juga sama sih, sama-sama baper banget sama kamu. Kayak udah tenggelam di dalam hubungan ini. Kayak bapernya tuh ya dalam lah ke kamu tuh. Jadi bukan cuma yang biasa-biasa saja, tapi udah tidak biasa-biasa ini ya. Nah di sini aku lihat dia masih ini sih, kayak apa ya, masih mempertimbangkan hubungan ini loh, dalam fase mempertimbangkan. Dan ini dia ngerasa ada sesuatu yang bikin dia tuh jadi introspeksi. Entah dia mengintrospeksi atau mereview hubungan kalian, atau dia ngelihat lagi nih, kayak sebenarnya dia cocok nggak sih buat kamu, atau kamu cocok nggak sih buat dia, atau sebenarnya kalian tuh apa ya, hubungannya tuh long last atau enggak nanti. Pokoknya banyak hal yang dipertimbangin dan kamu tuh bikin dia introspeksi, kayak bikin dia memperbaiki diri. Tapi ada juga yang ngerasa sedikit insecure nih karena kamu ya. Nah di sini banyak yang jalanin hubungannya lebih ke udahlah santai aja deh gitu, nggak usah dibikin pusing gitu ya. Malah kelihatannya malah jadinya pasif gitu ya, saking santainya. Di sini kamu tuh bikin dia ingat sama masa lalunya, atau kamu masa lalunya sebenarnya. Kalau kamu masa lalunya ya dia suka inget-inget tentang kamu nih. Dia masih ngerasa terkoneksi sama kamu, kayak ada jalannya gitu, titik-titik yang menghubungkan, kayak kok ke kamu lagi, kok ingetnya ke kamu lagi gitu, kok bapernya ke kamu lagi, kok ke kamu lagi keponya. Pokoknya gitu-gitu deh energinya. Di sini dia ngerasa mungkin ya kamu perhatian sama dia, atau dia yang sering perhatian ke kamu nih, bisa vice versa sih ya. Dan dia ngerasa kayak butuh kamu banget gitu, kayak apa ya, kamu tuh bener-bener seseorang yang kayak dia butuhkan. Dan di sini energinya tuh ada yang setia banget sama kamu aja, nungguin kamu aja, entah hubungannya selesai atau belum, tapi kayak dia tuh setia nungguin kamu gitu istilahnya. Dia lebih pasrah, tapi dia ngerasa hubungan kalian tuh positif, dan mungkin juga kamu positif, membawa cahaya, membawa pencerahan buat hidup dia gitu. Jadi hidup dia tuh lebih apa ya, lebih cerah, lebih bercahaya menurut dia. Kalau yang tadinya dia ngerasa tuh hidupnya tuh kayak kosong-kosong dan hampa-hampa aja, tapi sekarang tuh kayak lebih warm, kayak lebih hangat hidupnya dia. Kayak ada sesuatu yang terisi menurut dia ya, lebih fulfillment gitu ya, ngerasa lebih konten. Nah, di sini tuh dia sering fokusin kamu ya. Memang baper sama kamu tuh, memang baper. Makanya dia sering banget mikirin kamu, tapi coba kayak pura-pura apa sih, kayak hiding their feelings gitu, kayak dia menyembunyikan perasaannya. Misalnya dia baper ke kamu, tapi dia pura-pura santai aja, nggak baper gitu ya, padahal baper banget nih dalamnya. Ada sesuatu yang pengen dia lakuin ke kamu, cuma dia masih mikir-mikir gitu, dan dia sering banget emosi karena kamu nih, entah kamu tahu atau enggak. Kamu tuh sering kayak membayang-bayangi hidupnya dia gitu, dia sering terbayang-bayang deh sama kamu. Ada juga yang kayak udah males sebenarnya sama kamu, karena emosi atau marah jadi kayak udahlah males deh. Tapi kamu tuh masih di pikirannya, dia jadi suka sering fokusin kamu. Semakin dia ngerasa nggak peduli, semakin dia pengen tahu tentang kamu. Di sini ada seseorang kayak pengen masih tetap perhatian, baik, komunikasi, kayak masih pengen ngobrol, saling berkabar, atau mungkin ada sesuatu yang pengen dia ungkapkan. Tapi kayak dia nunggu dulu nih waktu yang tepatnya kapan. Ada juga yang energinya tuh PDKT, kayak baru kenal, baru deket gitu, tapi langsung pengen punya hubungan sama kamu. Dan energinya ada seseorang mungkin dari masa lalu yang kayak dia tuh udah pengen move on dari kamu ya, moving on. Kadang ngerasa terikat nih, tapi hubungannya tuh negatif dan toxic sebenarnya sama kamu.
Ini ada yang kayak energinya on off ya, hubungannya on off, tapi hati dia tuh sering ngerasa ketariknya sama kamu padahal udah berjauhan. Dan kayak kamu tuh menempatkan special place di hatinya, kamu kayak ada tempat spesial di hatinya sendiri ya. Siapa seseorang yang sangat ingin bersatu sama kamu? Orangnya ini sebenarnya ada loh yang usianya tuh lebih dewasa daripada kamu. Lebih ini ya, lebih dewasa, lebih tua lah gitu ya. Umurnya daripada kamu. Dan dia tuh kayak happy banget sebenarnya bisa kenal sama kamu, bisa deket sama kamu. Kayak ada sesuatu yang dia persiapkan malah buat kamu nih. Ada yang memang kalian tuh hubungannya baru, terus kayak ghosting, ada nih yang gak ada closure. Tapi ada juga, kok ghosting tapi pengen bersatu? Ya bisa, mungkin ghosting karena keadaan, tapi bersatu karena keinginan hati, ya kan? Terus aku lihat di sini memang apa ya, di sini memang ada nih kayak dia ingin menawarkan sebuah hubungan yang baru sama kamu. Ini seandainya kalian baru kenal atau baru PDKT ya. Orangnya sih manis, baik, cute ya. Nah dia ada rasa pengen memiliki kamu, kayak nggak mau gitu lepasin kamu ya. Energinya bener-bener kayak ngerasa pengen memiliki banget, nggak pengen jauh-jauh, nggak pengen ngelepasin kamu, kayak sulit buat dia tuh melepaskan kamu. Seandainya masih dalam hubungan atau cinta masa lalu ya pengennya tetap bertahan gitu sama kamu, nggak mau melepaskan ya. Di sini dia tuh berharap banyak sama hubungan ini, banyak banget, dan dia ngerasa kamu adalah seseorang yang memang paling dekat sama dia saat ini, atau seseorang yang paling dekat di antara hubungan dia sama orang manapun. Dia tuh sangat hati-hati banget, nggak mau kamu tersakiti di hubungan ini, nggak mau ada yang saling tersakiti. Kalau ngomong sama kamu, bertindak sesuatu, dia juga hati-hati banget, takut gitu, takut kamu baper, tersakiti. Dia tuh punya tujuan ke kamu loh, bukan cuma deket-deket aja, dia punya tujuan. Ya misalnya punya hubungan serius, atau pengen punya hubungan, intensinya tuh memang positif, kayak gitu. Dan di sini aku lihat, ya memang suka flashback. Kalau dia masa lalu ya suka keingetkan sama kamu terus. Di sini ada yang kayak memang udah menutup hati sebenarnya dari kamu, terutama kalau kalian memang ada di dalam cinta segitiga. Karena di sini energinya ada nih yang cinta segitiga juga, third party. Ada yang sebenarnya dia tuh punya option lain dan apa ya, beberapa option, dan dia tuh memang deket sama beberapa yang lainnya juga selain kamu. Seleksi kali ya, mungkin positif ya. Ada yang tipe-tipenya nih memang apa ya, money oriented banget. Dia tuh berpikir tuh kayak cuan-cuan terus hidupnya ya, bener-bener kayak kerja-kerja gitu, money. Di sini aku lihat dia tuh sering gak tenang karena galauin kamu ya. Kayak hati dia tuh punya kamu seorang. Cie, kan tadi kan ada yang spesial kan kamu tuh. Dia sering mikirin kamu, apalagi kalau berjauhan. Kayak kebayang-bayang kamu terus, kayak bener-bener sengaja buat mikirin kamu doang gitu ya. Tapi memang orangnya tuh pemikir, jadi ya salah satunya ya kamu yang dipikirin ya. Ada yang energinya toksik, negatif, dan ya itu sering galauin kamu, sering ngerasa cemas karena kamu nih. Sebenarnya banyak sih yang deketin dia, cuma dia tuh tipe yang kalau dia satu tuh satu, jadi fokusnya tuh satu aja ya. Tuh dia sering anxiety, kepikiran kamu, galau di jam-jam sebelum tidur gitu ya, jam-jam overthinking, jam-jam Indonesia bagian galau. Ada yang ngerasa bener-bener patah hati deh karena kamu nih. Kenapa ya? Patah hati banget tuh, sering ngerasa kayak flashback, lihat-lihat foto, kenangan-kenangan memori yang dulu sama kamu. Kamu tuh ini ya, sebenarnya dia ngerasa hubungan kalian tuh nggak secure, kapan aja bisa kandas. Mungkin ada beberapa alasan ya, menurut dia hubungan kalian tuh bukan hubungan yang aman-aman aja gitu. Hubungan yang memang tuh ada personal case, special case gitu ya. Entah ada perbedaan atau apa. Tuh, dia tuh menurut dia hubungan ini tuh rumit banget gitu ya. Pusing, bikin dia stres, frustasi, tapi ya nggak ada jalan keluar. Dia tuh happy banget kalau udah kayak fokusin kamu. Misalnya ya, dia kangen sama kamu, terus dia lihat sosial media kamu posting sesuatu, terus dia kayak happy, dan istilahnya kamu tuh kayak kasih dia kebahagiaan gitu, ada happiness yang dia rasain. Dan di sini dia ngerasa tercerahkan karena kamu nih,
entahlah, mungkin hidupnya dia tadinya suram gitu ya, negatif. Pas adanya kamu tuh, wah, memberikan cahaya buat dia. Dia jadi ngerasa lebih tercerahkan hidupnya, jadi beda gitu ya karena adanya kamu. Terus aku lihat di sini, memang sih di sini ada yang udah kasih batasan. Terutama kalau kalian hubungannya ada unfinished business, kayak ada sesuatu yang belum selesai, kayak ada belum ada closure gitu. Ini kemana nih hubungannya, statusnya apa nih, terus udah putus atau belum nih, nggak jelas ya. Di sini dia tuh orangnya tipe-tipe yang ini ya, free lifestyle-nya tuh free, bener-bener suka kebebasan, gak suka dikekang, gak suka disuruh-suruh, diatur-atur, tipenya yang kayak gitu. Tipenya yang independen juga sih, tipe-tipe yang orang suka hidup sendiri gitu. Tuh, dia tuh fokusin kamu, stresnya ke kamu, mikirin kamu, tapi dia kayak pura-pura tenang gitu ya. Padahal ya dia kepikiran banget nih. Yang sangat ingin bersatu sama kamu. Orangnya ini cerdas ya. Pengetahuannya tuh pokoknya luas, pinter deh, kamu tahu dia pintar. Tapi emang agak-agak temperamen ya. Pemarah, ada yang tubuhnya tuh agak kecil atau kurus mungkin ya. Dan orangnya tuh kayak pakai topeng, egonya tuh tinggi banget, jadi dia tuh agak-agak gengsian. Kayak dia tuh nggak mungkin menunjukkan apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin. Jadi di sini ada sisi-sisi manipulatifnya ya. Nah di sini kalian tuh ngerasa terkoneksi terus. Udah berjauhan tetap aja ngerasanya terkoneksi, ketarik terus energinya. Tapi ada juga nih orangnya yang memang punya gift dari Tuhan, entah indigo atau punya sixth sense ya. Tuh, dia berharap sih sama kamu nih energinya. Diam-diam berharap gitu ya, pura-pura nggak peduli tapi berharap. Lucu ya energinya nih. Tuh, ada yang intuisinya bagus, tajam di sini. Nah, dia tuh kayak ngikutin kamu banget. Misalnya gini ya, kamu posting sesuatu nih, status ya, di sosmed atau story atau apalah ya. Ketika kamu posting sesuatu tuh menurut dia itu tuh buat dia, dan dia bakal mengikuti itu. Ketika kamu bilang misalnya ya, kamu posting di status sosial media, kamu kayak nggak pengen diganggu. Nah, jadi dia merasa mikir, oh mungkin kamu nggak pengen diganggu sama dia. Jadi apa yang kamu posting, yang kamu share, menurut dia itu kayak kode-kode atau tanda buat dia. Misalnya kamu nge-share musik, oh berarti kamu tuh perasaan lagi kayak gini. Nah dia tuh benar-benar kayak detail banget apapun tentang kamu ya. Kamu tuh mungkin mewarnai hidupnya juga. Dia suka kepoin kamu nih, suka stalking kamu ya. Tuh ya, kamu membuat hidup dia lebih berwarna, colorful. Yang tadi kan hidupnya suram, pas ada kamu tuh jadi kayak beda. Dia pengen adanya pertemuan sih sama kamu, ngobrol gitu ya, coffee break atau tea time. Iya, mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu terus pengen bersatu lagi sama kamu. Kayak masih berharap, yang tadi aku bilang, masih ngarep sama kamu tuh. Di sini ada orang-orangnya tuh yang lagi dalam masa berkembang. Entah deh karirnya lagi berkembang atau usianya, kau pasti bisa ngerasain. Tuh hubungannya memang ada yang udah nggak baik-baik aja sama kamu. Di sini tuh ada yang hubungannya udah berantakan, udah nggak baik-baik aja. Tapi dia ngerasa tuh memang kamu membawa hidup dia tuh jadi lebih tercerahkan karena adanya kamu. Tadinya tuh dia ngerasa kesepian dan hampa banget. Tuh, dia tuh, kamu membuat dia berkembang dan bertumbuh sih. Mungkin ada sesuatu yang kamu lakuin ke dia, terus dia jadi berkembang, bertumbuh, entah karir atau dirinya dia, atau personalitinya dia mungkin yang berubah ya. Tuh, kan? Ada lagi kartunya, aku udah ngomong. Bener adanya perubahan di sini, dia jadi bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik, atau lebih aware sama dirinya sendiri. Pokoknya ada perubahan deh tentang diri dia. Nah, itu tuh kamu yang membuat dia berubah, yang membuat dia berkembang. Ada yang memang orangnya ya cantik, ganteng dari sananya. Dari sananya ya, memang ada orangnya cantik, ganteng. Terus di sini dia banyak banget sih yang deketin dia. Energinya nih kayak gampang banget orang tertarik atau pengen deket sama dia, padahal dianya orangnya tuh cuek ya, agak-agak cuek, agak-agak jutek, tapi banyak orang yang tertarik sama dia. Tuh, dia sering banget mikirin kamu tuh di malam hari ya, sering banget. Atau kalian mungkin suka komunikasi di malam hari, atau dia kangen sama kamu nih di malam hari ketika dia lagi ngerasa kesepian di suasana yang tenang gitu ya, me time.
Ini banyak yang energinya itu ya, apa sih? Apa, hayo. Aku kalau lagi kayak gitu berarti lagi lupa ngeblank. Energinya fire sign, Aries, Sagittarius, and Leo. Kau bisa lihat kalau dia tuh suka emosian memang. Tapi tenang, ada yang tenang, ada yang emosi. Mungkin yang pengen bersatu sama kamu, aku ngerasa lebih dari satu orang. Tapi yang strong ini energinya satu orang ini nih, yang kebaca. Tuh, dia sering kepoin kamu. Dia tuh kayak bener-bener ngedengerin kamu banget ketika kamu lagi cerita atau sharing sesuatu. Dan dia sangat hati-hati ke kamu tuh. Takut kamu ngerasa tersinggung, tersakiti, atau baper ya. Seseorang yang sangat ingin bersatu sama kamu. Dia sih punya pilihan lain sih memang. Kamu hanyalah sebuah option ya. Jangan terlalu pede. Ya enggak dong ya. Pokoknya intinya dia punya pilihan lain selain kamu. Dia pernah dihadapkan sebuah pilihan lah gitu ya. Karena apa? Karena dia juga bingung nih harus pilih siapa sebenarnya di sini. Karena dia memang benar-benar nggak punya bayangan tentang hubungan kalian tuh ke depannya akan seperti apa. Dan di sini juga dia masih ragu sama hubungan kalian. Ragu sama semuanya sih. Dia sama kamu, ragu sama orang lain juga mungkin dia ragu ya. Atau memang dia meragukan ya orangnya juga. Ada yang udah menjauh nih kamu sama dia. Tapi dia tuh keingetannya kamu terus. Padahal hubungan ini tuh bikin dia stres banget sebenarnya. Tuh, kamu tuh dunianya. Cie. Kamu tuh bikin dia berpaling gitu loh. Dia fokus ke apa juga pasti ingatnya kamu lagi. Ya. Kamu tuh seseorang yang pengen dia wujudkan. Kayak dia pengen banget, dia mimpiin kamu, kamu tuh seseorang yang dia impi-impikan buat jadi pasangannya gitu loh maksudnya. Seseorang yang dia idam-idamkan. Nah, dia tuh tipe yang fokus banget sama tujuan hidup. Kayak dia tuh punya goals lah. Dia tipenya tuh goals oriented banget. Ada yang ngerasa insecure nih sama kamu nih. Mungkin kamu lebih mapan, lebih cantik, atau lebih ganteng, atau lebih wow gitu ya. Jadi dia ngerasa berkecil hati nih buat deketin kamu. Dia tuh ngerasa beruntung banget bisa kenal sama kamu menurut dia. Kayak kamu tuh mungkin beda kali ya, atau kamu tuh sesuatu banget ya. Jadi dia ngerasa, ih beruntung deh bisa kenal sama kamu. Apalagi kalau kamu tuh tipenya yang pemilih, pilih-pilih deket siapa dan kok bisa gitu ya. Dia deket sama kamu, kok kamu bisa gitu loh mau deket sama dia. Kan soalnya ada yang ngerasa insecure nih di sini nih. Nah, di sini ada yang sikapnya udah dingin nih. Kamu kayak susah dikejar menurut dia, susah dikejar, susah didapetin, kayak susah dideketin gitu ya. Karena kan tadi aku bilang, kamu tuh mungkin orangnya pemilih dan susah buat deket sama orang. Tapi ya itu, ada juga seseorang yang ngerasa kamu sulit banget buat dikejar, buat didapetin, buat digapai ya. Tipe orangnya ini suka traveling, suka jalan-jalan, suka pergi-pergian gitu lah ya. Memang orangnya care sih. Orangnya care. Kalau dia maskulin tuh bener-bener yang kayak sukanya diperhatiin. Dan tipe-tipe maskulin yang memang nggak jelas juga ada. Tipe-tipe maskulin yang strong ada juga. Dia tuh tahu dunia spiritual atau supranatural kayak tarot, zodiak, perbintangan, magic. Dia tahu juga. Tapi di sini ada hubungan kalian yang udah berakhir ya. Sudah berakhir, terus kenapa berakhir? Karena hubungan ini bikin dia stres. Atau karena bikin dia stres, jadi dia pengen udahlah berakhir aja. End aja nih hubungannya gitu. Iya, dia kayak pengen putus. Atau banyak dari kalian tuh hubungan ini tuh dia yang pernah mutusin kamu duluan. Atau dia yang ghosting kamu duluan. Dia tuh orangnya show off banget, suka yang pamer kekayaan, pamer apa yang dia bisa ini, bisa itu, punya kelebihan apa. Dia tuh suka pamer. Ada jiwa-jiwa yang kayak suka nunjukin diri gitu ya. Dan memang orangnya sih pintar memang, kayak intelektual gitu loh. Wawasannya memang luas gitu. Dia punya knowledge yang bagus ya pokoknya. Ngomongin apa aja tuh kayak nyambung, tahu, paham, ini, itu, ini ya. Dan di sini memang kalian ada yang udah berjauhan tuh. Atau LDR mungkin ada juga. Ada yang orangnya tuh suka pantai, pergi-pergi ke pantai. Di sini komunikasinya ada yang on off nih. Dan dia tipe-tipe orang yang suka mencoba hal-hal baru. Ada yang memang hubungannya baru sama kamu terus dia ghosting atau pergi, ada yang baru deket terus langsung kayak ada punya chemistry yang kuat juga ada. Tuh, kamu udah menjauh sama dia. Kayak kalian tuh punya kesibukan masing-masing. Kayak udah punya dunianya masing-masing gitu loh. Dunianya mungkin kalian juga beda ya. Yang sangat ingin bersatu sama kamu.
Ada seseorang itu yang ngerasa udah capek ya sebenarnya sama hubungan ini, tapi tuh masih pengen sama kamu. Masih pengen karena ngerasa ya kamu tuh seseorang yang pantas memang buat dijadiin pasangan sama dia. Tuh dia suka masih lirik-lirik kamu sih. Walaupun dia misal udah punya pasangan, dia masih suka lirik-lirik. Di sini tuh komunikasinya on off. Jadi dia ngerasa gue tuh udah berusaha banget nih, udah effort banget. Tapi kok hubungannya kok begini-begini aja gitu. Sampai dia akhirnya lelah sendiri sama hubungan ini. Kayak udah give up dan capek jadinya. Angkat tangan deh ya, jadinya terserah deh mau gimana nih hubungan. Tapi aku ngerasa sebenarnya apapun yang dia inginkan tuh sebenarnya bisa terwujud di dalam hubungan ini. Kalau misalnya dia tuh sabar, mau nungguin prosesnya gitu ya. Dia tuh berharap banget sama kamu. Ada juga yang ngerasa kayak tersakiti loh sama kamu nih. Tapi ada juga di sini yang memang ngerasain sebuah karma. Entah dia pernah menyakiti kamu atau enggak, di sini dia ngerasain karma dan itu tuh karena kamu karmanya. Atau mungkin bisa juga dia mendapatkan karma nih dari kamu. Tapi itu tuh sebenarnya dia mungkin pernah menyakiti orang lain, tapi karmanya itu dari kamu. Ya ada yang kayak gitu. Atau ada juga mungkin pernah menyakiti kamu terus dia pengen ngajakin balikan gitu ya, tapi kamunya udah gak mau karena udah disakitin ya. Dia tuh to the point banget nih orangnya, kayak sesuatu yang kayak diomongin tuh dia yaitu dia pengen itu. Misalnya dia flirtingin kamu, nah maksudnya tuh dia pengen deketin kamu kayak gitu. Dia ngerasa dimanja banget sih sama kamu, atau mungkin dia tuh manja ya kalau kamu mintanya tuh kayak diperhatiin, flirting ya, manja-manja, atau dia suka kepikiran kamu. Menurut dia tuh kayak kamu tuh cute, lucu, menggemaskan. Nggak tahu, aku pokoknya mau ngomong kayak gitu aja intuisi aku. Tuh dia ngerasa tersakiti nih, entah kamu yang menyakiti atau dia menyakiti kamu, atau dia merasa tersakiti karena keadaan hubungan kalian. Keadaannya seperti apa, terus dia ngerasa aduh merasa sakit hati banget kok kayak gini hubungan kalian gitu ya, kok nggak bisa bersatu. Dia ngerasa hubungan kalian tuh rumit banget, complicated banget, tapi dia berusaha kayak ya happy aja lah gitu. Walaupun serumit-rumitnya tuh dia masih pengen tetap komunikasi sama kamu, ngejaga komunikasinya. Tuh dia tuh energinya di sini tuh kayak gemes banget sama kamu, kayak menggemaskan kamu tuh menurut dia. Di sini yang aku lihat yang feminin tuh perhatian banget sama yang maskulin, tapi maskulin tuh seneng banget diperhatiin ya. Dia sering banget nih kayak ngerasa bingung, terus dia cari pencerahan tentang kamu nih. Cari pencerahan, kayak merenung, terus kepikiran kamu, nyari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dia. Banyak hal yang dia nggak paham tentang hubungan kalian sebenarnya. Tapi dia tuh nggak mau nanya gitu ya. Seseorang yang sangat ingin bersatu sama kamu, energinya ini pasif ya. Kayak dia tuh lama banget gitu ya, menuju kamunya lama, ngelakuin sesuatunya tuh lama. Apalagi kalau kamu memang nunggu-nunggu dia tuh lama banget. Nunggu dia balik lagi juga lama gitu buat komunikasi ke kamu ya. Nunggu dia balas chat mungkin lama juga ya. Nih dia nih orangnya tipenya night person, bener-bener yang kayak lebih aktif di malam hari, kayak kaum nocturnal gitu ya. Kayak aku, lebih aktif dan sibuk di malam hari. Orangnya cukup keras kepala. Kalau misalnya dia bilang A tuh A ya, B ya B gitu. Hitam-hitam, putih-putih. Dan dia ngerasa ada perbedaan sebenarnya sama kamu. Orangnya tuh baik, dia tuh kalau perhatiannya tuh lebih ke kasih gift, kasih ke sesuatu. Mungkin dia love language-nya tuh, bahasa cintanya tuh kayak giver ya, memberikan sesuatu. Itu menurut dia tuh kayak dia cinta. Ketika dia cinta sama seseorang, dia tuh akan ngasih segalanya gitu loh. Terutama yang berbentuk sesuatu ya, dia tuh bakalan kasih apapun. Di sini orangnya apa ya? Orangnya tuh cerdik. Tuh kepo, diam-diam kepo, cerdik dia, pokoknya kamu ngerasa dia tuh cerdik banget. Orangnya suka kayak gampang banget menyakiti orang gitu loh, kayak dia lakuin ini, ngomong ini, terus kayak orang tersakiti, tapi dia tuh nggak sadar kalau dia tuh menyakiti orang. Nah di sini ada orangnya tuh bener-bener tipe-tipe yang anak ini ya, kayak up to date banget gitu, update banget apapun yang terjadi di saat ini, yang terjadi sekarang. Ada berita apa dia tahu gitu, ada gosip apa dia tahu. Dia tipenya yang kayak gitu. Orangnya menyenangkan, cheerful. Orang tuh kalau deket dia tuh happy, seneng. Dia tipe-tipe yang slow, santai, makanya energinya agak-agak pasif ya, santai, slow itu. Ada yang tubuhnya tuh tinggi atau kurus juga ada.
Dan kamu tuh kayak meninggalkan bekas gitu loh dalam hidupnya. Kayak misalnya udah masa lalu atau mantan, tapi kayak ada something yang masih berbekas gitu di hatinya, di pikirannya tentang kamu. Ada yang tubuhnya juga gemuk, berisi juga ada di sini. Ada yang memang orangnya agak-agak pendiam, atau sekarang kayak kalian mungkin diam-diaman atau no communication. Ada yang memang orangnya tuh manis, kalau ngomong tuh ya manis, suka flirting, terus suka ngomong tentang ekspresikan cintanya dia ke kamu, kayak express their love ya. Dan di sini tuh ada yang pernah menyakiti sih memang. Iya. Kamu mungkin pernah tersakiti nih sama dia nih. Dia kayak suka sedih, suka baper tentang kamu. Galauin kamu, sedihin kamu, nangisin kamu. Dia tuh kalau ada kamu tuh misalnya kalian ketemu face to face kayak matanya tuh kayak bener-bener berlinang, kayak berseri-seri gitu, berbinar-binar ngeliat kamu. Mungkin kayak dia kagum, dia terpesona, terpikat mungkin sama kamu ya. Dan dia ngerasa kamu tuh tulang rusuknya kali ya, kayak kamu tuh seseorang yang memang ditakdirkan dan cocok buat dia gitu loh. Dia ngerasa cocok banget sama kamu, sama orang tuh enggak. Makanya dia ngerasa kayak kamu tuh tulang rusuknya, bukannya the one, bukannya buat dia, orang yang tepat atau enggak. Nah kayak gitu ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Soalnya aku sebentar lagi ada klien. Zodiak dia atau zodiak kamu ada zodiak Sagittarius, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio, Leo. The last one is Pisces. Inisialnya. Inisial nama dia atau nama kamu ada huruf C, G, H, S, T, X, W, R, Z, I, E, U, J, dan O yang terakhir ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat, semoga tercerahkan. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.